Berarti Ya, ini emang rumah ini emang khusus untuk menyenangkan hati istri ya? iya. Oh. Jadi ini cocok untuk suami-suami yang sayang istri, bro. Hai, ketemu lagi di Brother House Indonesia. Bos, kali ini kita akan mereview rumah dengan konsep modern tropis. Agak berbeda nih bro, untuk modern tropisnya gitu. Karena ini tipenya ada Jepang-Jepangnya. Jadi adalah modern tropis Japanese style. Oke? Nah, ini perumahannya bernama Grand Bamboo Terrace tipe New Momiji dengan luasan 88 dengan tanah 72. Perumahan ini yang menjadi keren adalah berada di posisi tengah-tengah antara dua akses tol. Jadi lu bisa ngambil tol dari akses Baranang Siang atau dari tol Ciawi. Keren gak tuh? Dari tampilan kasat ya yang kita lihat bahwa rumah ini didominasi dengan warna putih, ada warna coklat ya. Terus bawahnya juga ada warna-warna kremnya gitu, bos. Untuk atapnya sendiri, ini adalah tipikal atap yang flat ya bro ya. Nah di atasnya ini ada spandek. Yang kerennya ada teknologi Jepang yang diterapkan di atapnya ini. Ada namanya roof insulation ya, teknologi di mana dengan menggunakan material tertentu ya, pakai bahan yang sifatnya berlapis ya, dan tanpa baut bos. Yang memungkinkan rumah ini akhirnya walaupun memang kita pakai material spandex dengan beberapa lapisan yang sudah dibuat dengan dibikin sedemikian rupa, membuat rumah ini akhirnya anti panas walaupun matahari sedang panas dan terik. Ini salah satu poin plus dari rumah ini. Kesan Jepangnya bisa kelihatan dan kerasa di bagian atapnya. Kita juga melihat ya, ada kesan garis-garis vertikal dari atas ke bawah ya, yang warna coklat kopi itu adalah material dari GRC. Kalau yang di bagian tengahnya, yang dekat area balkon, disimpannya dengan cara vertikal. Tapi pas bagian pinggirnya dibikin horizontal, menjulur ke atas sampai dengan kurang lebih setengahnya dari ruangan, bahkan melebihi daripada area atas ya, sampai dengan ke bawah. Juga di bagian atas, di bagian balkonnya, kita lihat itu juga dibuat kesan kayu ya, tapi itu adalah dari wood plank. Kita lihat dari balkonnya sendiri itu pakai stainless dan ada kaca, dan itu adalah tempered glass ya bos ya. Nah bawahnya ini cukup untuk 2 mobil bos ya. Kita lihat. Nah untuk lantainya sendiri ini didominasi dengan warna abu. Ini pakai homogeneous style. Homogeneous style secara ukuran ini kurang lebih sekitar 40 kali 40 ya. Lurus sampai dengan ke area belakangnya bos ya. Nah ini sebelah kirinya ini ada taman ya. Kalau secara luasan ini kurang lebih sekitar 1,5 meteran lah ya. Dan taman ini pengaplikasiannya didominasi sama batu koral ya. Untuk atasnya sendiri kita lihat bahwa ini ada kanopi yang menggunakan penutup dari Alderon. Untuk framenya sendiri ini pakai besi hollow. Sekarang langsung ke bagian belakangnya. Jadi part dari kanopinya sendiri, kanopi yang sebelah sini, ini pas bagian belakangnya ada kesan kayunya, dan ini ditampilkan dengan material dari wood plank ya bos ya. Untuk di tampilan temboknya ini sangat kesannya alami gitu bro. Kenapa? Karena tampilannya memang dibikin kesan batu alam, dan untuk materialnya sendiri ini menggunakan homogeneous style yang secara ukurannya 120 kali 90 ya bos ya. Jendelanya, jadi ternyata jendela ini bisa dibuka sebegini bro. Nah, sebelah ini pun sama. Ini menurut gue ini sesuatu yang berbeda. Biasanya jendela yang aktif seperti ini, konsep bukanya enggak kayak pintu double. Tapi ini dibikinnya jendela aktif yang konsep bukanya dibikin seperti ini. Ini something different. Untuk kusennya sendiri bro, ini kusen yang memang secara kualitasnya bisa dibilang premium bro. Ya, ini
Stainless aluminium memang kualitasnya di atas standar. Yang membuat efek positifnya adalah jadi bikin kedap suara, bos. Kayak begini. Ya, keren ya. Baru beberapa poin. Sekarang kita lihat poin lainnya, value lainnya dari rumah ini. Dan sekarang kita masuk ke bos. Assalamualaikum, bos. Oke, sebelum gue bahas ya bagian dalamnya nih, gue pengen bahas dulu nih samping value dari rumah ini ya. Ini menggunakan material dari Solid Engineering. Ini dari produk Jepang ya. Keren bro, karena ini dari kayu solid dengan dibikin secara pembuatan secara khusus. Jadi akan membuat dari pintunya sendiri dia tidak akan ada efek bergeser atau berubah bentuk ya. Kalaupun seandainya misalkan kena lagi cuaca lagi dingin banget karena hujan ataupun karena apa? Karena panas, bos. Sofanya ini cukup dipakai untuk double ya, untuk orang yang sepasang. Ada istri gua di sini, gua tidur, gua rangkul gini gua. Dan gua sambil melihat channel Brother House Indonesia. Oke guys, ini perumahan cengli banget bro, yang dihidupin punya kita, bukan video dari klasternya bro. Ini cengli banget, sohiban deh sama Brother House. Kita melihat ada tali-talian dibikin vertikal seperti ini, ya. Part di sebelah sini ya, dibikin kolom-kolom yang segitu banyaknya, dan dibikin diferensiasi warna. Yang ini dibikin ada kesan warna putih, untuk listnya dibikin natural, dan part di sebelah kanannya sangat full of natural bro, membuat kesan Jepang juga dan tropis karena ada pemungsian dari lampu yang ditembakkan ke bawah dan ke atas. Nah ternyata yang menjadi menarik juga bos di part sojidornya ini bos, jadi ini ngeframing ya bagian atas sampai dengan menyeluruh area sebelah sini. Ini keren banget ya bos, ternyata efek estetisnya juga dapat. Ini namun kita izin memberikan insight, mungkin akan lebih estetik dan lebih maksimal kalau seandainya bagian part sebelah sini ditutup. Jadi pintunya, sejidornya ketika dimasukin nggak kelihatan. Namun mostly ini sudah sangat keren. Kita langsung ke dining room. Ini kesan tropis yang ditampilkan di dining roomnya ini benar-benar menggunakan material kayu ya bos ya. Tempat duduk dan meja dari material kayu. Kitchen setnya sangat maksimal, bentuknya L ya bos ya, bentuknya L. Untuk bagian bawahnya ini pakai solid surface karena ini memang materialnya bukan dari batu alam tapi memang buatan. Namun secara maksimal sangat mirip dan efeknya seperti batu alam. Ini bro, yang kesan menjadi menarik, jadi kita bisa bikin jorokan ke bagian dalam. Sehingga kalau seandainya misalkan mau masak atau nyuci piring, yang basahnya ini tidak akan jatuh ke bagian bawah bro. Jadi ada framingnya, jadi ada pembatas. Jadi yang sejenis kotoran-kotoran segala macam nggak akan sampai ke lantai. Untuk backsplash-nya sendiri, ini menggunakan keramik yang kesannya nonjol ya bro ya. Namanya keramik bevel bro. Dan mostly bagian atasnya ini menggunakan material plywood. Oke. Ya bos, sekarang kita ke area belakang. Kita melihat ya, ini masih ada area rekornya, air hujan pun masih bisa turun dari atas sampai dengan ke bawah. Area belakang seperti biasa difungsikan untuk area wash ya, dan lain sebagainya. Mesin cuci bisa ditempatkan di sebelah sini. Oke, bagian kesan kayunya, bagian bawahnya kesan kayunya ini diaplikasikan dengan wood plank. Dan ini, gua melihat ada lubang-lubang. Dan note, ini bukan split tank ya bos ya. Kalau split tank biasanya kan di bagian depan tuh. Kalau ini namanya ground tank. Apakah itu ground tank? Biasanya kalau penampungan air itu kan difungsikan atau ditempatkan di bagian atas rumah ya bos ya. Bagian atas. Nah ini something different ya bro. Jadi ini ada ground tank. Dan ini sangat luas bos. Ini cukup dalam, 1,5 kali setengah. Jadi ini bisa menampung air yang segitu banyaknya.
Dan kerennya lagi, air di rumah ini nanti akan di-filterize. Ini ada water filter, bro, water filter. Dan ini ada dua, bro, ada water heater. Kita sudah masuk ke dalam area kamar, bos. Nah, untuk area kamar, kesannya sangat clean ya, bos ya. Sangat clean, temboknya pun dibikin krem seperti ini. Bahkan dengan kesan-kesan furnitur yang ditampilkannya pun memang dibikin kesannya krem. Ini ada material plywood ya, bro ya. Material plywood, dan bagian atasnya ini sengaja dibikin ambalan-ambalan, dan sangat menarik, bro. Di bagian bawahnya dari kabinet atas ini dikasih ada lampu pun. Nah, kalau seandainya misalkan mau dibikin lebih soft lagi, mungkin lampunya bisa diganti dengan lampu yang warna kuning biar kesannya lebih hangat ya, bos ya. Nah, part di sebelah sini langsung terkoneksi dengan bagian sebelah kiri guenya. Ada ambalan-ambalan yang disimpan dan bikin kesannya jadi sangat menarik ya, bos ya. Di bagian sini ya ada kaca. Nanti si Bona bisa ngeliatin kacanya. Lu ngintip-ngintip aja lu. Ntar lu kesini lah. Dan lu, bro, wah, ini bagian ininya, bro. Bagian kacanya ini ternyata ada hiding room. Ini lemarinya ada untuk yang bagian gantungannya ya. Langsung full seperti ini. Kanan kiri ini dibikin slide. Bagian bawahnya pun ada part-part untuk baju-baju yang sifatnya ditumpukin kayak begitu. Ya, sebelah sini, bos, di sebelahnya si Bondan. Jadi kamar ini adalah kamar sehat. Kenapa? Karena udara luar tetap masih bisa didapatkan dengan jendela yang bisa dibuka tutup. Jendela aktif ini, bos. Sebelum ke atas, gue pengen bahas kamar mandi itu di bagian bawah tangga, bos. Ini sebelum gue masuk aja, gue sangat interest untuk membahas ini. Karena kenapa? Biasanya kalau kamar mandi bawah itu kesannya dibikin darurat nih. Kalau posisi di bawah tangga, darurat dan memang sangat kecil gitu saja. Tapi ini cukup besar, bos. Ya, pertama, gue pengen bahas bahwa pintunya ini menggunakan spek yang memang bagus. Ini adalah UPVC. Jadi bahannya sangat bagus, ya, sangat tahan akan panas gitu. Bahkan kalau sampai panas pun dia nggak akan melihat itu, bos. Ya, dan ini kita lihat ya, part sebelah sini kan memang kerasa banget kesan tangganya. Namun setelah ke area sebelah sini, ini leluasa, bos. Jadi toilet ditemenin sama area mandi. Biasanya karena memang space-nya memang sangat kecil, jadi hanya cukup untuk bagian toiletnya saja. Tapi untuk ini, untuk area mandinya pun masih sangat leluasa tuh. Misalkan gue begini ya, gue masih bisa gerak-gerak, bos. Bahkan yang bikin menarik adalah karena ini luas ya, jadi ngegaung gitu suara gue ya. Jadi kalau nyanyi-nyanyi, lu berasa sedang berada di studio musik gitu, bro. Ini keren. Dan ini atas ini pun atas, bro. Lihat ya. Biasanya kan pendek ya, tapi ini cukup atas, bos. Nah, untuk dindingnya sendiri, ini menggunakan material homogeneous style, ini warna krem. Nah, ini kan dibikin ada corak-corak seperti ini. Ini pun materialnya sama. Dan ada condongan yang berbeda di sebelah sini. Jadi kayak ada ambalannya gitulah ya, dari tembok. Ini untuk menyimpan beberapa bahan atau peralatan mandi. Mungkin kalau seandainya misalkan realnya ini jadi rumah lu, pasti lu akan tambahin ini misalkan dengan jenis kaca atau lemari-lemari kabinet untuk nyimpan peralatan mandi. Ke atas kita lihat ya, ini dari tangannya sendiri railingnya ini dari kayu solid ya, dan ini besi hollow ya, bos ya, warna hitam. Untuk tangganya kita lihat menggunakan material yang sama. Ini adalah material dari homogeneous style, bagian bawahnya homogeneous style, ukuran 60 kali 60 ya, bos ya. Jadi kesannya granit dan kesannya mahal banget ya. Sampai dengan area tangganya pun menggunakan material yang sama. Sebelum gua masuk ke part kamar ya, part kamar dan kamar mandi. Ini menarik ya, bos ya. Jadi ketika masuk, kita langsung disuguhi kaca yang berkelas ya. Kenapa? Karena kacanya pun ini bukan kaca yang polosan. Kacanya pun ini kaca yang bronze. Kesannya luas dapat, tapi untuk variasi dan memberikan kesan keren untuk rumah ini sangat bisa maksimalkan dengan menggunakan kaca seperti ini. Ini kamar anak, bos ya. Gak mungkin ini kamar orang dewasa. Orang dewasa masih butuh nggak naik-naik seperti ini? Orang dewasa yang cukup bahagia tidak akan menginginkan ini. Ini something interesting, bro. Jadi untuk naik ke bagian kasurnya, kita ngelewatin part tangga 1, 2, 3, yang ternyata bawahnya ini ada lacinya, bos. Keren, bos ya.
fungsi tangganya dapat, tapi ternyata mendapatkan fungsi lainnya juga. Jadi sangat efektif dan efisien. Menarik ya bos ya. Ini ada single bed, ya cukup buat anak lah ya. Dan di dindingnya ini sengaja biar tidak ada efek benturan kalau seandainya anak yang aktif bolak-balik badannya, dikasih bantalan-bantalan sofa seperti ini. Bagian belakangnya pun seperti itu. Dan yang menjadi keren adalah bagian bantalannya ini dikasih lampu LED melingkar di bagian belakang. Ini menarik juga bro. Ternyata di bawah dari dipannya ini ada lemari juga. Ada engsel di bawah. Ini bisa dicopot dan bisa dilipat ke dalam. Jadi ini kursinya bisa berada di dalam. Tinggal ini tisu-tisu ini tinggal dipindahkan saja. Jadi area sebelah sini jadinya tetap luas. Oh bro, ternyata di belakangnya masih ada lagi bro. Oh, ini sebenarnya bro, ini kesukaan anak kecil bro. Anak kecil kan senang sembunyi ya. Jadi di rumah aja nggak ada mainan gitu ya. Gue aja sama anak gue suka main petak umpet bro. Nah ini kalau misalkan anak gue punya adik, udah pasti dijadiin tempat main petak umpet bro. Keren nih. Ini insight baru nih buat Brother House ya. Agak berbeda lagi nih, furnis untuk anak. Ini ternyata ada di perumahan Bambu Terasi. Dan di sebelah sini ya, ada untuk tempat duduk ya, tempat duduk. Dan pastinya ada laci yang segitu besar. Untuk apa coba? Nggak akan jauh beda fungsinya. Ini adalah untuk nyimpan mainan bos. Jadi mainan, simpan sini semua. Jadi kalau saya udah main di sini, nggak berantakan, tinggal dimasukin ke sebelah sini. Oke, untuk lantainya sendiri, ini dikasih variasi vinil biar tidak dingin nih bos ya. Kamar mandinya luas bos. Ketika masuk kita langsung disuguhi dengan area wastafel ya, yang menggunakan material plywood. Jadi kesannya Japanese bro. Biasanya yang kita dapati untuk area toilet biasanya untuk area wastafelnya hanya kecil aja partnya, tapi ini area kabinet ini dibikin cukup besar dan wastafelnya langsung wastafel yang besar seperti ini bos ya. Kita lihat sangat maksimal ya, sangat maksimal. Nah ini ada part-part untuk nyimpan jenis peralatan mandi ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, ini luas banget, kamar mandi ini keren banget ya bos ya menurut gue. Udah toiletnya pun toilet Toto ya, part sebelah sini sangat luas ya. Untuk shower sangat luas dan ini tepat banget. Kadang-kadang ada developer yang udah bagus tapi suka meleset dari secara function, karena bagian wastafel dan bagian area mandi memang sudah seharusnya dibikin leveling seperti ini, dan ini sudah sangat tepat. Sudah dikasih leveling sehingga air akan sangat maksimal menyeluruh masuk ke area pembuangannya. Part sebelah sini pun ada part yang bisa nyimpan peralatan mandi. Kan untuk nyimpan secara permanen di sana. Tapi kalau lagi mandi kan sampo dan lain sebagainya, ada tempat untuk nyimpannya. Jadi nggak perlu disimpan di bawah. Oke, siap. Ini kan kurang ini aja sih. Apa? Kaca. Oh iya. Karena kan kalau nggak dikasih kaca takutnya ini Siap. Oh iya benar bro. lewatnya Ya. kena. Ini benar-benar ada. Gue jadi ingetin. Biasanya ya, kalau ada dua part seperti ini, bagusnya ada tempered glass. Ya, jadi ada pembatas. Kenapa? Fungsinya selain untuk pembagi, karena ini adalah air, ada cipratan dan lain sebagainya. Terutama untuk di bagian wastafel ini kan plus kabinet. Kabinetnya biar tidak rawan kena air bos. Jadi kalau seandainya misalnya kabinetnya setinggi ini, sepertinya tempered glassnya harus lebih tinggi lagi. Dibikin seperti ini. Jangan berada di posisi lebih bawah dari sebelah sini. Karena khawatirnya airnya masih keceprat dan masih mengena ke area sebelah situ. Jadi poinnya mungkin kalau misalnya lu beli rumah ini, cukup dikasih tempered glass aja. Untuk sebagai pembatas saja area mandi sama untuk area wash dan toilet. Sekarang kita ke master bedroomnya bos. Nah, master bedroomnya ya ini sangat maksimal. Kenapa? Secara ukuran ini dari bednya sendiri ini sudah king size, jadi memang untuk ukuran suami istri. Nah bagian belakangnya pun ini sangat cantik sekali. Bagian backnya sangat full, bagian kiri sampai dengan bagian sebelah kanannya. Kesan Jepangnya kelihatan dari sebelah mana coba bos? First,
ini pakai HPL dan dikasih LED membuat kesannya jadi sangat tropis ya bos. Dibikin seperti ini, jadi kita seolah-olah melihat bahwa kita ini sedang berada di hutan bambu. Kesannya cukup tertampilkan dengan ada kisi-kisi seperti ini di posisi sebelah kanan dan di sebelah kiri. Belum lagi ada lampu ya, jadi ada light-lightnya gitu ya. Bikin keren. Keren banget ya. Keren. Jadi kayak luas banget gitu kesannya. Ya betul. Jadi kesannya jadi luas banget bos ya. Sangat maksimal karena full dibikin dari bawah sampai dengan bagian ke atas bos. Nah bagian sebelah sini juga ini tidak luput dari pengungsian yang menurut gue sangat maksimal. Jadi ini adalah untuk kaca rias dan menurut gue sih ini untuk istri ya yang senengnya dandan rias ini kenyang banget bro. Jadi tidak dikasih space yang sedikit bro. Jadi kenyang lah. Jadi ini tipikal suami yang menyenangkan istri. Berarti kalau dibikin luas seperti ini berarti kosmetiknya harus banyak bos. Berarti parfumnya harus banyak bos, iya kan? Masa seluas ini parfumnya cuma satu? Berarti duitnya juga harus Yoi. Jadi cowoknya harus tajir bro. Dan memang sudah jadi kewajiban bro. Laki-laki harus bisa menyenangkan istri. Itu bro. luas banget ya. Luas. Tapi lemarinya di mana ya? Nah, lemarinya sebelah mana? Nah, kalau sebenarnya kan ini kan cuman ambalan-ambalan aja lah ya, ambalan-ambalan. Sekarang lemarinya di mana sih? Ada wardrobe khusus bos. Ini ternyata area untuk nyimpen baju, untuk nyimpen koleksi-koleksi tas, untuk nyimpen sepatu atau topi-topi branded ini ada. Nah ini kalau buat apa dikasih lampu-lampu LED seperti ini? Kalau barangnya ke bagus. Coba kalau misalkan tasnya tas yang menurut bagus. Tas 15.000. Tas 15 ribuan ya kan? Ya lu beli di pasar. Ngapain dikasih lampu LED seperti ini? Iya kan? Jadi tas-tasnya harus yang keren lah. Sepatunya harus keren seperti itu. Berarti ya? ini emang rumah ini emang khusus untuk menyenangkan hati istri ya? Iya. Oh. Jadi ini cocok untuk suami-suami yang sayang istri bro. Iya kan? Sayang sama istri. Ini dengan penempatan furnish seperti ini developernya keren banget sih. Ya kan? Tempat ini pun masih sangat besar bro. Bahkan badan gua pun bisa masuk ke dalam ini. Gitu. Bro, di sebelah sini bro. Kita lihat ya. Gua melihat ada lampu lagi nih. Gua pengen lihat di sebelah mana sih maksudnya? Oh, di sini bro ternyata. Jadi ini ada dikasih lampu. Lampu ini fungsinya untuk apa? Jadi ternyata kelengkapan dari kita punya baju dan lain sebagainya. Jadi baju ini kita pakai dandan langsung di depan kacanya gitu bos. Tinggal dihidupin, dimatiin kayak begini. Gitu bro. Nah sambil ganti-ganti dikasih gantungan di sini. Baju satu, oke udah beres. Digantung lagi sebelah sini. Digantung lagi sebelah sini. Gitu bos. Biasanya sih istri langsung nanya, "Pah, pilih ini apa ini ya?" Yes. Nggak tahu gak dipilih dua-duanya. Iya. Udah pilih-pilih yang ini, ternyata istrinya pilih yang lain gitu kan. Gitu. Tapi kalau seandainya cowoknya, "Pak, milih ini atau ini?" "Enggak, apa? Pilih yang lain." Terus bahaya. Pilih kamu aja gitu. Pilih kamu. Gitu ya bos ya. Menurut gue sih rumah ini penempatan furniturnya ya dan penataan ruangannya sangat efektif dan cakep bos. Ya nggak sih? Ini si Bondan juga sangat terkesan dengan rumah ini. Ya sebelum penutup, gue pengen ngebuka area balkonnya bos. Ini bro, ini area balkonnya seperti ini. Ya, ruangannya masih cukup sangat luas ya. Kurang lebih sekitar 1,20 meteran lah ya, atau 1,5 meter ya kan, dikali 2,5 meter. Partnya sangat cukup, sangat pas. Jadi kalau seandainya misalkan pengen harmonisan, pengen lucu-lucuan sama bini, ya cukup di sini. Ini masih bisa dikasih kursi dan meja kecil gitu ya. Oke. Rumah modern tropikal dengan kesan yang sangat Japanese, sangat ditampilkan. Rumah ini mulai dari atapnya dan beberapa ornamen, termasuk dengan furnishnya pun ditampilkan dengan kesan Japanese bro. Nah ini yang menjadi value dari perumahan ini,
karena ini terapit sama 2 akses tol ya. Seperti gue sampaikan di opening tadi ya. Dari tol Jagorawi bisa, dari tol Ciawi pun bisa. Nah, untuk fasilitas dari townhouse-nya sendiri, ini ada clubhouse, ada musola, dan ada taman bermain anak, dan juga ada dan lain-lainnya lagi. Dan ini di open di harga 1,8 miliar dengan value sekeren ini menurut gue ya. Tanah 72 dan bangunnya 88. Oke, ini rumah yang keren dan review rumah yang kita bisa sajikan. Ada beberapa poin-poin yang positif yang bisa menjadi insight buat lu untuk membeli rumah secara furnish, secara spek misalkan gitu ya. Mudah-mudahan jadi referensi yang sangat positif. Oke, Bo? Oke, gue sama Bondan selesai mereview rumah ini. Jangan lupa senantiasa support channel Brother House Indonesia. Subscribe, like, comment, and share. Oke, jangan lupa hidupin terus tanda lonceng. Oke, gue Adi, teman gue Bondan. Sampai ketemu di next episode. Thank you ya.